Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Senang sekali saya Ian Asmara kembali menjumpai Anda dalam acara Sapa Ramadan di bulan Ramadan 1436 Hijriah. Bagaimana dengan puasanya? Insya Allah semuanya lancar dan kita bisa meraih kesuksesan juga di hari yang fitri nanti. Dan baiklah pemirsa, seperti biasa di acara Sapa Ramadan, nanti kita juga masuk di area tips nanti setelah 30 menit berjalan. Kemudian nanti kita juga ada sesi kuis tentunya bagi pemirsa di mana saja Anda berada. Anda bisa mendapatkan salah satu kupon yang ada di tangan saya ini, yaitu satu dari Bandung Jeans, satunya lagi dari Dompet Duafa. Kalau dari Dompet Duafa itu check up gratis ya. Kalau dari Bandung Jeans, ya terserah dari Bandung Jeans. Mungkin biasanya memberikan mukena, sajadah, tasbih, dan lain sebagainya. Di mana saya menyapa Anda dengan Ramadan penuh cinta, Anda cukup menjawab dengan ikhlas berbagi karena Allah. Itu nanti di sesi kuis ya. Dan baiklah pemirsa, di kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber, Bapak Yusuf Gurung, SPD MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, sibuk-sibuknya masih bisa meluangkan waktu untuk hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Naridha Allah. Subhanallah. Dan juga kita punya ibu-ibu dari Majelis Taklim. Mana ya ini? Iya, saya kan tidak perlu menyampaikan karena saya minta suaranya dari bunda-bunda nih. Nurul Anissa Bima Dompu. Luar biasa sekali. Dan baiklah pemirsa, seperti biasa sebelum kita berbincang-bincang dengan Ustadz Yusuf di kesempatan kali ini, alangkah indahnya mari kita buka hati kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini yang akan dibawakan surah Al-Baqarah 185. Kepada bunda kami persilahkan. Langsung bunda, langsung ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fahidantum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha wa la amahadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu,
barang siapa sakit ataupun dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan-bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua bunda yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Baqarah 185. Sapa Ramadan pencerah hati. Ya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Anisa Bima Dompu, luar biasa sekali. Dan Pak Yusuf Gurung, kita punya tema kali ini dan juga pemirsa dimanapun Anda berada tentang di bawah naungan Al-Quran. Walau tadi kita dengarkan sama-sama surah yang dibacakan Al-Baqarah 185 tentang bulan suci Ramadan. Kemudian diwajibkan juga kita untuk melaksanakan bulan suci, melaksanakan puasa ya Pak ya. Jika tidak bisa melaksanakannya di bulan Ramadan seperti ini, kita wajib menggantinya di waktu yang lain, Pak, yang mungkin sakit dan lain sebagainya. Dan ini baiklah Pak Ustadz, kalau kita korelasikan tentunya itu dengan Al-Quran. Ini di bawah naungan Quran. Nah, kita sebagai umat muslim ini kan selalu memiliki pedoman yang paling luar biasa adalah Al-Quran ya Pak ya. Ya, bagaimana caranya kita agar hidup kita ini terbimbing ya dengan panduan kita Al-Quran? Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Para pemirsa TV TVRI Kupang rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak mari kita semua untuk menyanyikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak karena rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita, maka kita bisa melaksanakan segala macam aktivitas kita termasuk menjalani ibadah suci dalam bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mempunyai kelebihan daripada beberapa bulan yang lainnya. Dan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang memiliki segala macam ampunan, maghfirah, kebeningan, dan bulan yang mempunyai kelebihan dari bulan-bulan yang lain sehingga dia dinamakan bulan suci Ramadan ini. Ramadan berarti bulan yang akan membakar, yang dibakar adalah dosa yang pernah kita lakukan 11 bulan yang lainnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, kaitan dengan ayat yang dibacakan tadi adalah di dalam ayat itu kalau kita maknakan sebagai berikut, bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada keistimewaan Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk buat manusia demi mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Mengapa dijadikan petunjuk? Manusia merupakan makhluk yang terhormat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga kehormatan itu maka Allah menurunkan Al-Quran menjadi bahan bacaan, bahan pembelajaran agar dia terselamatkan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Petunjuk juga itu untuk dia bisa membedakan mana hal yang batil atau yang salah dan mana hal yang hak atau yang benar. Hal yang hak atau yang benar itu yang harus umat Islam ini lakukan, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Hal yang batil itu hal yang harus dia tinggalkan, yang tidak boleh dia lakukan. Oleh karena itu, karena dia Al-Quran ini adalah petunjuk, dengan Al-Quran menjadi
kewenangan, banyak hal yang harus dilakukan oleh umat manusia dalam kehidupan ini, wabil khusus umat Islam. Kaitan keberadaan Al-Quran dengan bulan suci Ramadan ini. Pelaksanaan ibadah suci Ramadan ini dengan dituntun oleh Al-Quran ini, mestinya harus bisa melahirkan ada dua kata kunci. Yang pertama adalah, dengan bulan suci Ramadan yang dipandu dengan Al-Quran menjadi kitab sucinya umat Islam, maka harus melahirkan yang pertama adalah kesolehan pribadi. Kesolehan pribadi dilahirkan akibat didikan bulan suci Ramadan dengan panduan Al-Quran yang petunjuk menegakkan hal yang benar itu. Makanya dengan demikian kaitan dengan itu, ibadah suci Ramadan ini betul-betul harus dipelajari yang sebaik-baiknya, baik berupa rukun, suruh, syarat dan wajibnya ibadah Ramadan ini, agar betul-betul mereka melahirkan dirinya menjadi individu yang soleh dan soleha. Yang kedua, atau kata kunci yang kedua, ibadah suci Ramadan yang mereka lakukan ini dengan berpandu pada Al-Quran sebagai naungan kehidupan dunia dan akhirat bagi umat Islam itu akan melahirkan kesolehan-kesolehan sosial. Mengapa kesolehan sosial? Karena pada saat seperti sekarang ini mereka melaksanakan ibadah suci Ramadan, mereka terasakan bagaimana laparnya, terasa bagaimana susahnya, terasa bagaimana sedihnya, dan itulah yang dirasakan oleh kaum du'afa yang berada di sekitar mereka. Maka terpekakan ulu hati mereka, tertanam pada batin mereka sehingga melahirkan iman yang suci dan bening akibat dari didikan Ramadan ini. Maka dua kata kunci ini, ibadah suci Ramadan ini dengan pesanan ayat Al-Quran yang menjadi pelindung dia, yang Al-Quran menjadi naungan hidupnya, insya Allah dia tidak dirugikan baik di dunia maupun di akhirat. Ini beberapa hal yang penting yang bisa saya sampaikan pada pengantar ini, dan mudah-mudahan kita akan berkembang dalam sesi dialog kita nanti. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup yang terbimbing itu otomatis sudah pasti Pak ya, Pak Yusuf ya, karena memang Al-Quran adalah istilahnya itu cerminan buat kita juga, cahaya buat umat muslim, umat Islam. Dan kemudian Al-Quran juga tuh mampu mengatasi segala masalah hidup. Karena semuanya pasti berpatokan pada Al-Quran. Nah, di situ juga aturan-aturannya juga jelas terlihat. Nah, baik Pak, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, terkadang kita juga pasti merasa langsung tersentuh jika kita menyebut Al-Quran. Karena mau dibilang seperti yang sudah Ian sampaikan dari kemarin-kemarin, Al-Quran merupakan warisan paling terbaik yang luar biasa yang sampai kapanpun tidak akan pernah tergantikan yang diwarisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di Al-Quran itu sendiri merupakan tampungan atau collecting dari berbagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau ya Pak ya. Bagaimana caranya Pak Ustadz untuk kita bisa, dalam artian gini Pak Ustadz, di saat kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terkadang kan kita tidak paham juga karena itu hampir semua kan bahasanya bahasa Arab, dan cuma satu di seluruh dunia ini kan menggunakan cuma satu, yaitu bahasa Arab, di mana Nabi Rasulullah adalah orang Arab. Nah itu bagaimana Pak agar kita tuh sekarang memang dimudahkan dengan tafsir, tapi kita terbawa dengan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Bagaimana caranya kita betul-betul hikmat dalam membacakan Al-Quran itu sendiri Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi agar Al-Quran yang dibaca itu bisa mempengaruhi pribadi, bisa dia amalkan, bisa dia pahami, maka yang pertama dalam membaca Al-Quran mestinya umat Islam itu harus belajar tentang yang pertama ilmu tajwidnya, hukum tata cara membacanya. Setelah itu tidak hanya sampai di situ, harus terus dari situ adalah umat Islam itu harus bisa memaknai arti Al-Quran yang dia baca. Setelah dia mampu memaknai atau mengetahui artinya, selanjutnya mereka harus pakai dalam kehidupannya sehari-hari. Seorang ulama besar Ibnu Mas'ud itu mengatakan kehidupan umat Islam dalam sehari semalam, kalau dia tidak pernah membuka Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka hampir dipastikan kehidupan pada hari itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu tidak ada hal yang paling istimewa. Jadikanlah Al-Quran menjadi pegangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semua aktivitas yang kita lakukan Mbak, mestinya yang saya mau lakukan hari ini, maka saya harus mengkaji di ayat Al-Quran yang saya baca tadi. Betul. Ada hubungan atau tidak. Kalau ke sini yakin kita bahwa kehidupan kita terlepas dari kehidupan keberadaan materi, tetapi kematangan sosial, kematangan kepribadian, kematangan keimanan kita insya Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah, luar biasa Ya. sekali. Pokoknya kalau kita memang kalau bicara tentang Al-Quran, sesinya seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada umat-umatnya. Dan ini merupakan kitab yang luar biasa sekali yang tidak akan pernah tergantikan ya Bapak ya. Iya. Mau ditiru seperti apapun, mau di apapun seperti apapun tidak akan bisa tergantikan. Karena memang alhamdulillah sudah banyak sekali hafiz-hafiz Quran yang sudah tercipta. Kita lihat di media-media lain banyak adik-adik kita yang cilik-cilik itu, aduh subhanallah, begitu ustadznya menyebut satu ayat dia menyambungnya dua tiga, luar biasa sekali. Jadi memang sudah menyatu dalam diri. Bagaimana caranya itu Pak Ustadz agar kita bisa menjadikan Quran itu berritme di dalam istilahnya dalam apa ya, aliran darah dalam tubuh kita, sehingga itu bisa menimbulkan hal yang positif keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana tuh caranya Pak? Tidak ada jalan lain pemirsa sekalian, soimin soimat rahimakumullah. Al-Quran harus dijadikan darah, daging, tulang belulang yang ada di dalam tubuh umat Islam. Karena Al-Quran itu pandangan kehidupan dan pandangan kematiannya. Di dalam Al-Quran sudah menceritakan semua kejadian yang terjadi pada masa lampau. Dan Al-Quran juga sedang menceritakan, kalau istilah dalam bahasa Inggris itu present continuous tense, yang sedang terjadi saat sekarang. Dan dia juga sudah membayangkan hal-hal yang merupakan future, hal yang akan datang. Itu Al-Quran sudah menceritakan bagaimana nanti kalau kita tidak sholat misalnya, hukuman Allah akan datang itu nanti bagaimana kalau kehidupan umat Islam tidak menegakkan sholat 5 waktu. Bagaimana kalau kehidupan umat Islam buta huruf dengan Al-Quran. Itu Al-Quran sudah cerita. Ini menjadi background atau latar belakang, maka lahirnya Al-Quran ini, datangnya pertama Al-Quran itu dengan surah Al-A'laq yang awalnya menyuruh untuk perintah belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya, umat Islam wajib untuk membaca, wajib untuk belajar. Kita harus menghapus dan menepis prediksi atau image yang berkembang di masyarakat bahwa umat Islam itu menjadi umat yang tetap tertatih, terkungkung, lalu tidak free, tidak bebas. Bagaimana how free their life, bagaimana untuk bebas dalam kehidupan mereka. Al-Quran itu sudah memberi kebebasan itu. Hanya kita saja yang mempelajarinya belum maksimal. Ya, belum maksimal, Mbak. Saya yakin sekali Al-Quran itu sangat menjadi penuntun buat kehidupan kita. Sangat mengarahkan kebahagiaan bagaimana tempatnya orang yang membaca Al-Quran. Seorang Imam Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan satu huruf Al-Quran kalau dibaca benar pahalanya 10 loh. Apalagi kalau tadi oleh Qur'ah kita yang dibaca misalnya benar Mbak, semua satu makra. Saya tidak tahu kalau pakai kerupuk seperti kerupuk di karung itu, satu karung sudah berapa karung tadi benarnya, banyaknya itu. Jadi ini Mbak. Nah, sementara seperti itu. Luar biasa sekali ya, yang kadang-kadang juga. Kemudian itu salah satu adab-adab juga dalam kita memperlakukan Quran. Yang sering saya lihat juga sayang banget banyak sekali orang yang mengaji kemudian dengan seenaknya bisa berhenti. Tolong tutup pintunya dulu. Tolong ini dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mau menegur sesama-sama sudah dewasa kan otomatis tidak enak Pak Ustadz. Nah itu bagaimana caranya kita memperlakukan Al-Quran dengan baik di saat kita sedang mengaji. Mungkin tiba-tiba ada, karena pernah Ian dengar nih Pak, pernah Ian dengar juga kalau kita sholat ya, dalam badan kita sholat, bapaknya di depan pintu kita, pas kita lagi Allahu Akbar sudah begitu tenangnya, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan tenangnya kita bisa bukakan pintu seret, setelah itu kita lanjut lagi sholat. Dan bagaimana dengan mengaji itu sendiri Pak Ustadz, apakah pantas, apakah etis belum tutup ayat itu dia sudah menjawab tolong tutup pintunya, seandainya kayak gitu bagaimana Pak Ustadz? Adab-adab dalam memperlakukan Al-Quran. Baik Mbak, itu pemirsa sekalian, itu hanya merupakan adab tata cara waktu kita menghadap Al-Quran, termasuk waktu kita membaca Al-Quran. Jadi kalau waktu membaca Al-Quran ya minimal kita wudu misalnya. Nah, terus jaga etika-etika saat kita membaca Al-Quran. Terus terang saja bahwa pada saat orang Islam sedang membaca Al-Quran, sadar apa tidak, dia sedang berkomunikasi dengan Al-Khaliq. Dia sedang bercerita dengan Allah. Kenapa? Karena itu kalimat Allah yang dia cerita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa dalam bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Itu kan kalimat Allah. Allah yang cerita. Allah yang cerita lalu kita belajar, kita pahami. Berarti kita sedang cerita dengan Allah. Maka harus dijaga etika-etika yang baik pada saat kita menghadap dengan Al-Quran. Kaitan dengan satu tadi Mbak, hampir saya lupa. Bagaimana waktu kita sedang sholat. Sholat itu kita membaca Al-Quran. Ada
ada penuntun Rasul itu. Jadi Rasul memberikan informasi dalam khabarnya, dalam hadisnya bahwa kalau seorang sedang sholat, lalu yang dipanggil atau tamu yang panggil, tamu umum lainnya, biar sholat itu dilanjutkan saja. Dengan membesarkan suara kan? Ya, lanjutkan saja, membesarkan suara kita. Tetapi ingat, sedang kita takbir Allahu Akbar mau sholat, yang panggil adalah mama kita, maka tinggalkan sholat itu. Kita jemputi dulu suara Bunda mama. Kita yang panggil, wajib kita bukakan pintu. Subhanallah. Kalau bapak biarkan enggak. Oh, bapak tunggu dulu. Tunggu dulu. Oh, subhanallah, luar biasa Tapi sekali. tidak berarti enaknya kami bapak tidak dihargai, tidak juga ya. Iya, benar. Tapi Bunda kalau di saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bilang gitu langsung kita bukakan pintu ya, Pak. Lain dengan ayahanda, tahan sebentar. Saya selesaikan sholat dulu. Iya, kalau luar ayahanda biasa istimewa. ya. Jadi itu istimewanya. Jadi salah satunya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Terus kalau seandainya orang memberi salam, kita dalam keadaan punya sholat, bagaimana tuh Iya, Pak? kalau memang kita sedang posisi lagi sholat, teruskan kita sholat. Soalnya semakin gerasa-gerusu dia di luar. Halo, assalamualaikum, kayaknya orang nggak ada. Takut ribut sekali. Kadang-kadang bagaimana caranya Saya supaya dia yakin itu ngerti? kalau dia paham dengan agama, dia tahu. Makanya kita disyaratkan supaya takbirnya nanti agak kuat. Kalau bacaan sir seperti posisi sholat dohor, asar, nah, itu berarti takbirnya yang diperkuat sehingga tamu itu tahu oh dia lagi sholat. Oh, takbirnya Allah. Saya yakin teman-teman akan tahu itu. Subhanallah ya, luar biasa sekali. Sapa Ramadan pencerah hati. Ya, terima kasih banyak dan pemirsa, kita sudah sampai ya di sudut corner tips ya. Kita punya tips kali ini, kita akan sama-sama ya kita lihatlah kira-kira tips apa yang dibawakan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa di Madompo. Ya kadang-kadang suka-suka juga. Baik. Ya, baiklah pemirsa, kita langsung masuk saja pada sesi tips di kesempatan kali ini ya. Dan mungkin Bunda bisa langsung berdiri aja, bisa memperkenalkan diri, kemudian juga apa yang mau dibawakan kali ini. Temanya apa nih Bunda? Srikaya Karamel. Iya, Srikaya Karamel. Srikaya Karamel itu kalau bahasa Kupangnya apa Bunda? Ayo. Apa ya? Anonak itu ya? Bukan. Apalagi Srikaya? Enggak, maksudnya kan kalau buah Srikaya itu seperti apa? Kalau di Kupang itu biasanya kan sebutnya apa? Oh, anonak. Oh iya, makanya saya tanya itu. Kadang-kadang ibu-ibu di rumah juga mungkin yang tidak terlalu ngerti ya, apa sih sebenarnya Srikaya itu? Nah, anonak itu ya. Bunda silahkan, mungkin bisa bisa dijelaskan. Iya. Sore hari ini adalah Srikaya Karamel. Bahan-bahannya 10 butir telur. Oh ya, 10 butir telur. 1 kaleng susu. Gula pasir lebih kurang 1 gelas ya, tidak sampai Bayan. Iya, tidak sampai 1 gelas ya. Iya, iya. Dengan daun pandan sedikit. Oh, sebagai pewangi ya. Iya. Adapun caranya, telur dikocok. Ya, tidak dibawa-bawaskan tadinya ya. Telur dikocok. Lebih kurang 5 menit Bayan. Baru dicampurkan dengan susu, semua 1 kaleng. Mau 1 kaleng. Iya. Mau dibilang kayak tar susu gitu bukan Bunda? Bukan. Oh, bukan. Oke. Baru ditambahkan airnya 1,5 kaleng ini. Oh, 1,5 kaleng itu. Oke. Oh, tadi ini Bunda gulanya dikaramel lebih dulu. Karamel tuh gini Bunda, bisa jelaskan ke pemirsa karamel tuh diapain sih? Dikasih Nanti mendidih, dikasih campur air kah? Enggak, ini dia dipanaskan di atas wajan sampai dia lumer. Sampai dia lumer. Sampai dia lumer. Nanti setelah lumer semua, baru dituangkan ke dalam ini loyangnya, pencetak loyangnya. ya. Loyang pencetak. Setelah itu telur semua tadi dicampur diaduk, nanti setelah itu baru kita dituangkan ke loyang. Ya. Nah, kemudian dipanggang seperti ini kira-kira. Setelah itu bukan sayang, ini setelah ini dikukus. Oh, dikukus. Dikukus lebih kurang 45 menit ya. Oh, itu dikukus. Bisa ditunjukin ke pemirsa hasilnya itu Bunda. Tara. Tara, kenapa dia warnanya seperti itu Bunda? Ya karena karamelnya tadi sayang. Subhanallah, ya saya ketipu, saya kira Bunda. Nanti coba saya potong sedikit. Oh ya, bisa dibelah kemudian disajikan. Nah, ini itu kalau seandainya kalau hanya sekedar di blender, umpamanya di blender itunya apanya? Ininya pandannya. Supaya tidak nampak nanti beda kayak gitu? Tidak sayang, ini beda lagi. Soalnya Srikaya itu ada macam-macam sayang. Ya. Ada yang dari Srikaya pandan memang. Oh iya sayang, itu baru di blender ya. Ini kan karena karamelnya kan supaya kelihatan putihnya itu loh. Oke, siap Bunda. Ya, silakan coba kalau dibelah. Oh, ternyata dia lembut seperti ini ya.
dan karamelnya itu netes-netes begitu. Nah, ini paling bagus sekali buat menu berbuka puasa. Jadi alangkah baiknya kita agak sedikit kurangi yang namanya minyak-minyak seperti gorengan itu. Ya, nah tuh kan, agar tidak batuk. Nah, terbagi. Nah, sudah seperti ini. Ternyata cantik sekali pemirsa. Karamelnya, karamel serikayanya sudah jadi. Jadi pembuatannya juga sangat simpel, paling banter 5 menit perasaan mah. Iya, soalnya telur tapi cukup lumayan banyak ya. Pak Ustadz ini di sini kan banyak menggunakan 10 butir telur ya. Kemudian gulanya juga tidak terlalu banyak. Yang bikin sensasi heboh itu dia punya susu. Susunya satu kaleng, nggak main-main ya. Jadi bagi yang punya diabetes bisa sedikit kurangi kali Bunda ya. Iya, gulanya mungkin dikurangi. Yang tadi ini tidak terlalu banyak, paling kurang setengah gelas juga. Dan kemudian dikukus juga di tempat pengukus itu 45 menit. Lumayan lama. Jadi bukan 5 menit lagi, Bunda bisa jam. Lebih kurang. Baik, kira-kira keunggulan dari serikaya apa namanya? Puding serikaya ini apa, Bunda? Dari Majelis Taklim mungkin ada yang mau jelaskan? Silahkan. Kira-kira yang paling unggul dari sini apanya? Ya bagus juga kalau kita lagi puasa kan untuk mengisi ini kan kekurangan itu kan proteinnya tinggi loh. Proteinnya tinggi loh, soalnya itu kan 10 butir telur, udah enggak main-main itu loh. Banyak sekali 10 butir itu loh. Dalam satu loyang kayak gini kemudian susunya Masya Allah satu segini. Luar biasa. Tapi itu memang gula lagi. Jadi memang energi langsung kembali ya. Alias energinya pol, dia kembali lagi. Jadi memang kita butuhkan sekali untuk stamina kita untuk nanti taraweh, kemudian tadarusan juga, kemudian nanti siap-siap untuk sahur kembali. Kuat dia kalau makan. Kuat ya. Ya, terima kasih. Dari Bunda siapa nih? Cendra Hayati. Cendra Hayati, ya cendera mata saya kira. Terima kasih buat Bunda dari Majelis Taklim Anissa. Nurul Anissa Bima Dompul. Sapa Ramadan pencerah hati, penyuh jiwa di bulan suci. Iya Pak Ustadz, tadi kita sudah sama-sama lihat sharing-sharing dengan bunda-bunda. Kita punya tips, kemarin itu ada es krim, kemarin dulu ada es buah, kemudian ada salad buah dan lain sebagainya. Hari ini puding serikaya alias puding anonok. Serikaya karamel. Pokoknya namanya bikin ribet gitu ya. Tapi luar biasa keren. Dan kita juga ngundang pemirsa, kita sudah masuk di area kuis kita ya. Kita ngundang pemirsa, mungkin kita punya line telepon sudah standby, mungkin kita bisa menyapa pemirsa di 827722. Karena di sini pemirsa seperti biasa, Anda bisa membawa pulang salah satu kupon, satunya dari Bandung Jin, satunya lagi dari Dompet Duafa. Kayaknya sudah ada yang tersambung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Ya, ikhlas berbagi karena Allah. Ini Bunda siapa? Di mana? Dengan Bunda Pur di Wesapa. Siapa yang rajin menonton atau menyaksikan Sapa Ramadan, otomatis pasti bisa membawa pulang hadiah banyak ya Bunda Pur ya? Insya Allah. Ya Bunda Pur senang sekali nonton ya Sapa Ramadan ya? Nggih. Yolo ya. Baik Bunda, bisa simak pertanyaan dari saya. Bunda? Ya. Nggih. Ya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya A. Rahmat bagi seluruh alam. B. Rukun Islam ada 5. A. Bunda yakin? Insya Allah. Insya Allah yakin Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih Bunda. Langsung ditutup. Terima kasih banyak buat Bunda. Kemudian di belakang Bunda Pur lagi kami persembahkan voucher pemeriksaan check up gratis dari Dompet Duafa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Iya. Dengan Bunda siapa di mana? Ibu Ayu di Wali Kota. Oh, Ibu Ayu di Wali Kota. Oke, Iya. Ibu Ayu, simak pertanyaan saya ya. Iya. Baik. Dengan bimbingan Quran yang merupakan cahaya kehidupan seorang mukmin, selain sebagai warisan abadi dari Rasulullah yang dibawa naungannya Al-Quran, juga A. mampu mengatasi persoalan hidup. B. Sholat 5 waktu. A. Mampu mengatasi
Ya, berhasil. Pokoknya Bunda berhasil menjawab A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ayu. Nanti hadiahnya bisa diambil di TVRI jam kerja ya. Terima kasih buat Bunda Ayu. Sapa Ramadan pencerah hati. Subhanallah, luar biasa sekali. Nah, ini buat bunda-bunda nih, ada yang mau bertanya tidak sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini? Ada dua nih. Kayaknya yang paling dekat mikrofonnya. Silakan Bunda. Kita punya Umi dulu, kita persembahkan Umi kita dulu ya. Silakan Umi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi cukup menarik, Pak Ustadz. Membaca Al-Quran, wajib kita membaca Al-Quran dan mengerti artinya. Iya, betul. Tetapi begini, kebiasaan kami Pak Ustadz di Majelis Taklim, kami kejar target di bulan suci ini. Bagaimana supaya 30 juz ini kami bisa selesai tanpa memperhatikan artinya. Wah, subhanallah. Ya, itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, kebiasaan kami juga, kami selalu bertelepon ketika satu tidak bisa tidur. Oh, kalau begitu coba baca Al-Quran saja. Lalu dengan serta-merta kami di tempat tidur Pak Ustadz tanpa memperhatikan adab membaca Al-Quran. Kami langsung ambil Al-Quran dan kami baca di tempat tidur sambil baring. Jadi apakah itu melanggar adab membaca Al-Quran? Kalau memang melanggar, kami mohon maaf karena memang itu kami merasa bahwa itu adalah merupakan tips bagi kami ibu-ibu di Majelis Taklim. Nah, mungkin itu saja barangkali, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak Ustadz kejar target agar bisa khatam di bulan Ramadan. Itu gimana Pak Ustadz? Kemudian ngaji, ya di atas tempat tidur Pak Ustadz, santai gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Baik, terima kasih Ibu sudah merespon apa yang kami sampaikan. Yang pertama, membaca Al-Quran itu sudah baiklah, sudah berusaha untuk khatam. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Paling tidak makin kita belajar, makin kita baca, terus kita harus mencari tahu artinya. Terus kita harus mencari tahu kebenaran bacaannya, ya, kebenaran bacaannya. Sehingga tadi saya sudah sampaikan, kalau baca kita benar kita dipahalai oleh Allah. Tapi kalau baca kita salah, nah itu kan kita dirugikan oleh Allah. Dalam arti malah ya ada nilai yang tidak baiknya, nah, dosa gitu. Makanya dalam membaca Al-Quran memang harus perhatikan ilmu-ilmu tajwidnya, harus memperhatikan huruf-hurufnya. Dari sekian huruf Al-Quran itu masing-masing tidak sama itu loh. Nah, tidak sama, ucapannya berbeda. Jadi kegembiraan ibu-ibu, ghirah ibu-ibu berjuang untuk mempelajari Al-Quran sudah bagus, sudah baik. Ya. Kapan dan target itu silakan, tidak disalahi. Tetapi tidak hanya sampai di situ, harus tambah meningkat lagi, memperhatikan lagi tata cara membacanya. Kemudian memperhatikan lagi bagaimana mengetahui arti. Misalnya contoh, tadi ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan harus kita tahu dengan arti, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini kan sampai kita tahu artinya kan kita bisa paham. Begitu kita tahu bahwa oh ini yang saya sebutin berarti nama Allah, ya Allah Maha Pengasih Engkau, Maha Penyayang Engkau ya Allah. Itu kan nanti tertegun dalam hati kita, kita memaknai makin dalam, makin tahu diri kita bahwa kita hamba ciptaan Allah dan ia adalah milik Allah. Dan Allah itu memang tinggi, agung dan mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran sampai saking semangatnya itu sampai di tempat tidur. Memang di sisi lain Al-Quran itu bacaan loh. Hurufnya itu Mbak, hurufnya itu yang huruf Al-Quran. Sedangkan kitabnya itu yang besar ke ibu pegang itu namanya mushaf ya. Mushaf. Hurufnya itulah yang Al-Quran. Nah, itu yang harus ibu-ibu pemirsa sekalian harus kita pahami betul-betul. Jadi membaca, tadi saya sudah bilang di pembicaraan saya tadi, preambul pembicaraan saya tadi saya sudah sampaikan bahwa membaca itu ada etikanya. Lebih baik lagi kalau kita berwudu, yang bagus, sopan, terus membaca. Tetapi tidak ada salahnya memang pada saat-saat tertentu, karena sekarang ada artinya, mungkin dia ya tidak apa-apa kalau memang itu kitab bacaan. Tetapi ada satu hal yang masih harus kita, karena dia ada kitab suci, maka keautentikan nilai kesucian itu perlu jaga. Siapa yang menjaga? Yang menjaga adalah umat Islam itu sendiri.
Ingat, Islam termasuk agama samawi. Yang tergolong agama samawi itu agama yang di dalam kitab Zabur Nabi Daud, agama di dalam kitab Taurat Nabi Musa, agama dalam kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir agama di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Semua kitab-kitab itu mestinya dijaga keautentikannya, keasliannya, kemahaligaiannya. Itu harus dijaga kesuciannya, termasuk Al-Quran. Ini harus diperhatikan baik-baik ya Ibu ya. Sementara itu dulu. Ya itu Bunda, jadi subhanallah kita bisa mengaji di bulan Ramadan ini luar biasa sekali. Istilahnya kan pahalanya semakin berlipat-lipat ya Pak Ustadz ya. Cuman kita juga harus lebih memperhatikan lagi adab-adabnya, karena siapa lagi yang menghargai kalau bukan kita ya Pak Ustadz ya. Luar biasa sekali. Mungkin Bunda yang di sudut sana silahkan. Hanya ada itu. Ya. Udah tidak sabar lagi itu. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz dan juga kita semua yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah luar biasa pada sore hari ini Pak Ustadz, kami diberikan ilmu yang luar biasa. Hanya pada kesempatan sore hari ini ada satu pertanyaan yang tadi Pak Ustadz sampaikan, itu yang membuat hati saya langsung tek. Subhanallah, karena ini baru saya dengar Pak Ustadz. Pada saat kita sholat dipanggil mama, itu langsung apapun yang terjadi, kita lagi takbir atau apa, kita langsung menyambut. Jadi itu mungkin Pak Ustadz bisa sampaikan kepada kami semua alasannya itu apa Pak Ustadz, sehingga keluar hadis atau apa yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan juga nanti. Selain dipanggil bunda tercinta, mama kandung kita, itu mungkin ada hal-hal lain lagi yang memang pada saat kita sholat itu kita cepat, mungkin ada kejadian luar biasa atau apa mungkin pada saat kita sholat bisa kita ini Pak Ustadz, itu mungkin bisa dijelaskan juga. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, kami adalah ibu-ibu muda yang anak-anak kecil kami ini masih kecil Pak Ustadz, masih 6 tahun, di mana pada bulan puasa ini adalah kami sebagai bundanya ikut mengajarkan anak-anak kami ini bagaimana mereka bisa menjalankan puasa, walaupun itu dengan setengah hari Pak Ustadz begitu. Jadi katanya anak kami bahwa ibu guru pernah menjelaskan bahwa puasanya untuk pahalanya untuk mereka begitu. Tapi di lain kesempatan juga ada menjelaskan kepada mereka bahwa pahalanya untuk mama. Yang benar itu yang mana ya mama ya? Jadi mungkin anak saya mungkin lagi nonton di rumah, mungkin Pak Ustadz menjelaskannya lebih ini. Saya yakin dan percaya juga banyak anak-anak juga yang menonton pada sore hari ini, mungkin dengan penjelasan Pak Ustadz nanti bisa langsung kena di mereka, atau mungkin ada jawaban lain pahala mereka itu berupa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kami yang melatih untuk setengah hari puasa ini Pak Ustadz. Itu saja mungkin pertanyaan saya pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kira-kira ada hadisnya kah? Bagaimana sampai bunda tercinta memanggil kita, kita bisa berhenti sebentar walaupun dalam keadaan niat kita mau sholat, kemudian kita bukakan pintu atau kita menjawab panggilan beliau. Kemudian yang kedua adalah kepada anak-anak yang masih balita itu loh. Itu pahalanya buat anaknya itu kah ataukah kepada bundanya? Gitu. Silakan. Baik. Saya mulai dari yang kedua dulu. Yang kedua ya. Allah itu maha kuasa ya, maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi apa yang dibuat oleh hamba ciptaannya itu tidak ada sedikit pun yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nilai didikan oleh seorang bundanya, orang tua untuk anak itu tidak mungkin rugi. Bagaimana kebernasan kebaikan pahala yang didapat oleh anak, begitu juga didapat oleh orang tua. Sampai-sampai Allah itu ingatkan semua pahala-pahala yang lain itu bisa untuk mereka kecuali puasa. Puasa itu seolah-olah Allah mengatakan aku yang menyuruh dan aku yang menerimanya. Nah, ini berarti kenapa? Ini karena kebesaran begitu mulianya di dalam puasa Ramadan ini. Semua kebaikan, semua perbuatan yang kita lakukan, kalau di luar bulan Ramadan nilainya hanya 1, maka di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan. Termasuk bagaimana orang tua mendidik, mentatih anaknya tadi untuk belajar berpuasa. Jadi kita ada pedomannya, ya, tidak usah kita terlalu ini. Jadi tidak dirugikan. Termasuk orang tua yang menyuruh anak puasa, tidak mungkin pahalanya dikasih siapapun. Pasti orang tuanya dapat.
anaknya juga dapat. Anak masih taraf mendidik karena dia belum mumaiz ya, belum masuk masanya untuk kena kewajiban. Nanti kalau kena kewajiban untuk mulai kena syariat agama kita, kalau wanita itu sudah datang tamunya, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Kalau mulai anak umur sekian itu taraf pendidikan. Taraf pendidikan. Tidak apa, tapi perbuatan baik itu tidak pernah Allah hilangkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah itu tidak pernah disalahkan, tidak pernah dirugikan. Ini harus diingatkan. Itu yang untuk puasa tadi. Kemudian yang berikut untuk panggilan Bunda. Panggilan dari Bunda tadi itu Rasul kemukakan dalam sebuah hadisnya itu bahwa yang paling diutamakan untuk kita hargakan itu adalah ummi, sampai 3 kali. Yang paling dihargai itu kan ditanya, yang paling dihargakan antara bapak dengan mama itu siapa ya Rasulullah? Dijawab beliau sampai 3 kali ulang, ummi, ummi, ummi. Ini satu pertanda bahwa di antara bapak dengan ibu itu umihnya itu atau mamanya itu yang lebih berat pengorbanannya. Walaupun bapak itu mencari kehidupan juga berat pengorbanannya, tapi umi itu mungkin lebih karena dia itu mulai dibentuk di dalam dengan kuasa Allah di dalam kandungan sampai melahirkan sekian bulan, sekian hari sampai dilahirkan, kan itu berat. Kandungannya begitu berat, kesengsaraan yang dialami oleh seorang ibu. Makanya ini balance dengan satu keadaan yang diberikan oleh Rasulullah tadi. Walaupun sedang sholat, sudah takbir, sedang laksanakan sholat, kalau mamamu yang panggil, tinggalkan sholat itu. Ini kan imbangan dengan itu. Tapi kalau bapakmu atau yang lain, teruskan sholat sampai selesai. Tinggal kaitan dengan satu pertanyaan tadi. Tinggal pelaksanaan sholat itu kalau memang sudah ada tamu, ada hal-hal yang penting, diringankan. Makanya imam itu kalau sholat berjamaah, lihat dengan kondisi jemaah, ada yang tua, ada anak kecil, ada hiruk pikuk dalam suasana masjid, itu berarti bacaan imam gerakannya diringankan. Sehingga jemaah itu merasa tidak terlalu ini. Nah, satu ketika Rasul memimpin sholat itu, ada anak yang menangis. Ada yang menangis, gerakan Rasul agak ringan sampai selesai, ditanya para sahabat, ya Rasulullah, biasanya melaksanakan sholat itu agak lama gerakannya dengan tumanina segala macam. Kali ini kok lain, berapa kamu tidak dengar ada tangisan anak kecil di belakang. Nah ini berarti kita umat Islam juga harus tahu keadaan seperti ini. Nanti ibu-ibu kalau pulang sholat berjamaah, jangan anak bayinya nangis terus gara-gara untuk khusyuk dan istiqomah sholatnya biar terus lama-lama. Oh, tidak begitu. Islam itu memang agamanya fleksibel. Sangat ringan. Sangat mudah ringan. sekali. Mudah sekali. Makanya katanya rahmatan lil alamin, tidak sia-sia maknanya sampai ke sini. Itulah masuk pada dunia Islam berkemajuan. Apa itu Islam berkemajuan? Pembelajaran yang kita belajar di dunia itu untuk mendapatkan segudang amal yang akan dapat di akhirat nanti. Jadi tidak terputus amal dunia dan akhirat. Nah ini. Nah Ibu ya. Luar biasa sekali. Baik Pak Ustaz. Okay. Mungkin kesimpulan akhir dari perbincangan kita ini Pak Ustaz, 1 menit, silakan Bapak. Ya, baik. Pemirsa TVRI Kupang rahimakumullah, soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di studio yang saya hormati, memasuki pada kesimpulan pembahasan kita pada sore hari ini. Yang pertama bahwa Al-Quran adalah pandangan hidup umat Islam yang harus dijaga, yang harus dihormati, dan tidak hanya sampai di situ, juga harus dipelajari, didalami isinya, lalu dipakai arti maknanya yang kaitan dengan kehidupan kita. Karena pesan-pesan Al-Quran tadi saya sudah sampaikan, ada 3 komponen pesan Al-Quran itu, baik yang terjadi hal yang lalu maupun yang sekarang dan waktu akan datang. Dan pesan Al-Quran itu mencakup beberapa bidang dalam kehidupan kita. Bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ini yang harus dijaga oleh umat Islam. Karena Al-Quran itu juga bisa menjadi pelindung, bahkan menjadi mahkota. Kita di dunia sejak yang baca, ada punya orang tua yang sudah meninggal, pada saat anak itu membaca Al-Quran, mahkotanya orang tua di akhirat itu dipakai mahkotanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anakmu di dunia sedang melantun ayat suci Al-Quran. Begitu luar biasanya mahligainya kebenaran, kebernasan Al-Quran yang harus dijaga dan harus dipakai terus oleh umat Islam sampai kapanpun dunia ini berakhir. Juga umat Islam tetap menjaga kitab suci ini adalah Al-Quran. Umat Islam yang punya satu kitabnya adalah Al-Quran, satu agamanya adalah Islam, satu Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan satu bulan yang paling istimewa dilaksanakan pada bulan ini namanya bulan Ramadan. Itu Subhanallah. yang Baik. perlu kita perhatikan. Baik. Oke, saya Luar kembali. biasa sekali Pak Yusuf, terima kasih Terima banyak kasih. sudah hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Kepada bunda-bunda juga terima kasih banyak. Bagi penelpon yang sudah berhasil membawa pulang kupon, terima kasih banyak. Dan juga bagi semua sponsor yang telah mendukung acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini. Intinya Al-Quran luar biasa sekali, dapat menciptakan hidup yang terbimbing, mampu mengatasi persoalan hidup kita, dan hidup menjadi bersih. Akhirul kalam, saya Ian Asmara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Terima kasih bunda-bunda semua, terima kasih. Udah, kita langsung pamit ya Mbak ya. Sebentar dulu Pak.